Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha wasi'al Muhammadun sayyidul qarnain wasabain wal fariqain min arabi wa min ajami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana لكل حول من الأهوال والفتاهم يا رب المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله اغفر لنا يا الله يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا وأصحابه وأولاده وذريته وأهل بيته الكرام وإلى أرواح جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى روح المرحوم صاحب الوقار المرحوم Kemis bin Kemis bin Mahir wa ila ruhi al-marhum wa Haji Hasan bin Haji Tafel wa ila ruhi mu'allim hadal kitab Sayyid Ahmad Hashim bin annallaha yatawashahu birrahmati wal maghfirah wa yu'tiba ibadihim bil jannah syai'ulillahi lahum al-fatihah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbi ighfir lana wa liwalidina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allifur rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi wa bikum fid dharain amin ya rabbal alamin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abghadul halali ilallahi at-talaqu rawahu Abu Dawud fi sunanihi. Hadirin jamaah sekalian yang saya muliakan, segenap jamaah pengajian Majelis Taklim Sholat Al-Amin yang saya hormati,
dan para pengurus dan seluruh jamaah yang insya Allah para ibu bapak yang saya hormati, tidak mengurangi rasa takjub saya kepada para jamaah sekalian. Hadirin jamaah sekalian, kita masuk kepada hadis yang nomor 11. Udah ketemu ya? Hadis yang nomor 11. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Abghadul halali ilallahi at-talaqu," yang artinya yang paling dibenci tapi halal, ya, yang paling dibenci oleh Allah tapi ini halal. Allah benci tapi Allah halalin, ya. Allah nggak senang tapi syariat agama memperbolehkan. Apa itu? At-thalaq, yaitu tolak. Hadirin, jangan kata Allah, ya. Kita nih manusia yang insya Allah akalnya masih sehat, hatinya masih bening, ya, hatinya masih bersih, dan tidak ada hal-hal yang menjadi alasan. Rasa-rasanya kalau yang bicara namanya tolak itu kayaknya ngeri-ngeri sedep, ya, ngeri-ngeri sedep. Karena ini hadirin dampaknya, konsekuensinya bukan cuman suami istri, Pak. Betul nggak kira-kira? Betul. Dampaknya, konsekuensinya seluruh isi rumah. Ya, siapa isi rumah? Ya anak, ya rumah tangganya, ya. Bahkan bisa jadi bandanya, Bang. Bandanya bisa ikut tuh, gara-gara urusan tolak. Kalau bisa nih, ya, sebelum kita bahas tentang bagaimana hukumnya, kemudian bagaimana itu tolak ditinjau dari syariat agama, dari undang-undang negara, ya, dari sisi agama bagaimana nanti tolak itu, kemudian dari sisi undang-undang negara. Karena orang nikah, Pak, bukan hanya dari unsur agama, tapi juga ada undang-undang negaranya. Kecuali yang ngumpet-ngumpet, Pak, yang ngumpet-ngumpet gak ada suratnya. Ada di sini, ada orang, ada mana orang? Rahasia. Kalau bisa jangan lah, ya. Kalau bisa jangan, ya, bukan apa-apa, takut dioncok doang tidak. Ya, kalau udah dioncok, dibuat sapu lidi serem. Kayak kalau ini dikoprak, ya. Jangan, ya, kalau bisa jangan, ya. Tapi andai kata terjadi, Nabi bilang dibenci oleh Allah, tapi halal. Allah kagak demen, tapi syariat agama memperbolehkan, ya. Agama ngasih, tapi dengan catatan nih, ya, dengan catatan. Kita bahas kitabnya, saya ambil dari makhotnya, referensinya kitab yang kecil-kecil aja, kita tahu Syekh Ala Ibnu Qasim atau Fathul Qorib, ya. Kalau Fathul Mubin atau I'anah ketinggian, apalagi sampai Fathul Wahab, Muhadzab, ya, Ibnah, Bughyatul Mustarsyidin, wah ketinggian dah, ya. Itu yang ngaji Ustaz Namo, Ustaz Keri, ya. Kalau Ustaz Joko mah, ya, Safinatun Najah, ya. yang Babul Minan, ya. Iya, Babul Minan, ya. Iya. Kita fikih mabade, ya, ada fikih mabade, ya. Mabade al-fiqhiyah, ya, apa-apa, ya. Jaga ketinggian, takut ini doang nyungsep, ya. Iya. Akhirnya bangun kagak rubuh, ya. Ya, Bang, ya. Yang namanya tolak itu ada dua kacamata, ada dua definisi, ya. Oh gitu, oh ya. Nah, suara saya kesekian nih. Malum kemarin emang masya Allah, ya, emang lagi musim orang ini, orang apa namanya,
Akhirnya kena tenggorokan. Sing gitu Pak, kalau speakernya enak, waduh, yang setengah jam bisa 1 jam saya ngoceh ya. Kena kita sebab. Emang rezeki kita di tenggorokan ya, ya. Kalau berjamaah kan rezeki di tenggorokan ya, iya sampai biduan. Ya, jadi yang namanya tolak itu 2 definisi Pak. Ada yang namanya lughatan, ya, makna bahasa. Kalau anak sekarang bilang namanya etimologi. Ya, ya kita belajar dikit ke bahasa keren ya. Iya, orang kamu juga tahu Bang ya. Iya, apa sih etimologi? Bahasa. Ya, iya kata siapa? Kata Ustaz Sarifudin ya. Ini dari mana? Nemu dari tong sampah. Boleh korek-korek ya. Ada lughatan, etimologi, ada yang namanya syar'an, terminologi. Oh, benar maksudnya. Ya, kuliah juga sih Bang ya. Iya, bahasa juga bagus kuliahan ya. Lughatan, tolak itu maknanya apa? Nih, saya bacain ya, saya bacain. Makna lughatan hillul qayyid. Maknanya adalah memutuskan ikatan. Ya. Tolak dari segi bahasa hillul qayyid, memutuskan ikatan. Pokoknya kalau ikatan kita putusin tolak. Oh dia lagi nolak apa? Lagi putusin tambah. Ya, itu juga tolak tuh ya. Dari segi lughatan ya. Dia lagi putusin tali di rumahnya ya, pakai gunting. Oh dia lagi tolak ya. Lagi tolak dari segi bahasa. Tapi dari segi syar'an, apa itu syar'an? Cara pandang ulama ahli fikih. Apa itu syar'an? Cara pandang syariat agama. Syar'an menurut pandangan agama apa itu? Ismun li hillil qaidin nikah. Satu nama untuk memutuskan tali pernikahan. Ya. Jadi ini udah fokus nih, artinya udah masuk kepada permasalahannya. Setiap yang memutuskan pernikahan namanya tolak. Rumah tangga didasari dengan nikah ya, kan itu begitu Bang ya. Nikah itu kalau ada syaratnya satu ya. Syarat nikah itu yang pertama adanya pengantin, adanya pengantin laki-laki perempuan, adanya wali, adanya saksi ya, ada yang namanya ijab qabul. Ada 5 tuh ya syarat daripada syarat nikah. Nah itu rusak, itu nanti bisa putus dengan sebab tolak. Rumah tangga udah lama-lama dibangun ya Allah, karena ya ada sebab sih ya. Kalau yang namanya tolak kalau ada sebab, makanya hadirin dalam pembahasan kita itu tolak itu kan nanti ta'aluk kepada hukum 5 ya. Tolak ta'aluk kepada hukum yang 5. Tolak bisa menjadi wajib, bisa menjadi sunnah, bisa menjadi makruh, bisa menjadi mubah, bisa menjadi wajib, sunnah, makruh, mubah, haram. Ditolak nih. Kalau nanti tolak itu masuknya ke wajib, ya artinya memang tidak bisa dipertahankan lagi rumah tangga. Rumah tangganya udah gak karu-karuan, ya laki ngilang-ngilangan mulu ya, pulang tenggeng, mabok ya, masih makan kagak, masih uang belanja kagak, ini disakitin, wajib untuk pisah ya, wajib untuk pisah tuh. Kalau ada lagi model kayak begitu Bu, mohon maaf boleh digugat cerai, boleh kita khulu, boleh. Kita menggugat cerai laki yang modelnya kayak gitu, masih uang belanja kagak, pulang pagi, mabok, bayang kagak, ya, anak kagak diurusin. Ini yang begini wajib nih, laki bini minta cerai. Dan pengadilan harus memutuskan. Karena apa? Karena udah ada alasannya untuk jatuh talak. Bisa nanti hukum talak itu kepada hukum haram. Bagaimana hukum haramnya? Kalau nggak ada apa-apa, rumah tangga aman, rumah tangga
bilang, kalau emang bini kamu, bahasa kita nih, ya, kalau emang istri kamu tidak nusyus, apa itu nusyus? Durhaka sama suami, jangan ada jalan buat kamu nyari-nyari permasalahan rumah tangga. Bang ya, bisa jelasin tidak kurang. Kalau emang bini kita tidak nusyus, tidak durhaka, anak diurus, rumah tangga diatur, dia juga ahli ibadah, ya, nggak boleh. Laki tuh gampang mengatakan gua tolak lu, nggak boleh. Quran bilang nggak ada alasan bagi suami untuk mencari alasan menceraikan istri selagi istrinya tidak nusyus, ya. Nah, kalau yang tadi tuh yang wajib itu lakinya tuh yang kagak beres ya. Kalau ini perempuannya nih, ya, perempuannya nih kagak beres nih, boleh tuh, ya, boleh kita tahu, ya. Tuh kalau apa namanya nggak haram kita tahu ya selagi tidak nusyus ya. Kalau nusyus ya udah kagak ngurusin laki, ya kan. Kagak ngurusin anak, ya kan, sembahyang kagak, ibadah kagak, kerjanya nongkrong kayak anak muda, ya, boleh nih laki ngambil keputusan ini, boleh, ya. Bahasa Quran begini Pak, saya menyikir dalam surat At-Tahrim, ya, ini luar biasa kan. Allah bilang begini, asa rabbuhu in talaqakunna, ya. Nabi itu pernah Allah pinta untuk menceraikan istri-istrinya yang nusyus, istri-istrinya yang berani, yang nyelonjong sama Rasul. Sampai Allah bilang ayyubdilahunna khairan min kunna muslimatin mu'minatin qanitatin taibatin, apalagi itu saihatin sayyibati wa abkara. Ini firman Pak masuk ke kita nih. Kalau ada rumah tangga udah tidak bisa dipertahankan, ya, bini udah kayak apaan tahu lagunya, ya, udah kagak ngurus anak, ngurus rumah tangga, duit belanja gak karuan habis, itu duit habis gak karuan dibawa ke mall mulu, dimasakin kagak tuh laki, ya, laki makan kagak dilayanin, buka lemari makan nasi doangan sama ikan teri kemarin yang udah 3 hari, ya, duit dikasih. Ini contoh ya. Nusus dia nih, berani malaki. Wah, kurang ajar dah, nyelonjong ya. Ini kata Quran sama nih, kayak Allah mewahyukan kepada Nabi untuk menceraikan istri-istri yang durhaka, yang kurang ajar, yang gak ada akhlak kepada Rasulullah. Dengan harapan apa? Ayyubdilahunna khairan min kunna azwajan. Mudah-mudahan kata Allah, kalau kamu nanti udah ceraiin dong, ini kemarin kita nih keturnya, bukan hanya kepada Rasul, tapi kepada kita umatnya. Kalau ada rumah tangga tidak bisa dipertahankan lagi, bini udah kagak bisa diatur, Allah berharap kepada kita, Allah bahasanya menginginkan kepada kita, mudah-mudahan kalau lu cerai, nanti lu setelah cerai dapat pasangan yang lebih baik, kan gitu ya. Ya, orang tua kita kan begitu dulu ya. Udah dah, kalau emang kagak bisa pertahanan rumah tangga lu, udah lu bisa aja dah. Kali aja lu dapat yang rada mendingan, kan begitu ya. Itu ya. Dapat yang rada bagusan, yang rada ahli ibadah, yang rada soleha, yang taat sama agama, taat sama lu. Kalau emang begini kayaknya juga umpama nih orang tuanya, udah lepasin aja dah. Lepasin, kayaknya juga ngeliat kayaknya nggak bagus tuh perempuan. Begitu juga tuh Allah bilang kepada Rasulullah, ya. Jadi emang di satu sisi Pak, kalau ternyata harus cerai karena faktor istri begini begitu nggak karu-karuan, itu Allah berharap banget tuh, mudah-mudahan kamu dapat penggantinya pasangan yang lebih baik, ya. Itu ya. Ini ada ayatnya Pak, ya. Allah berharap tuh ada ayatnya, mudah-mudahan penggantinya lebih baik. Banyak kayak model begitu ya. Lepas dari yang anak dapat, waduh, anak santri soleha, alim, taat, cantik, empat-empatnya kumpul Pak.
empat-empatnya kumpul. Ya, Bu, empat-empatnya kumpul nih yang dia cari. 5 liha bubanda. Woi, pas dia dapat yang satu nih udah bisa ngatur 5 liha bubanda tuh. Ya, calon yang keduanya nih, dia pasangan pengganti yang dia dapetin, pengganti yang kemarin. Wali Jamaliha, waduh, demplon banget. Asik. Ya, empat-empatnya didapat nih, ya. Karena emang apa? Karena emang udah kita lihat yang kemarin-kemarin kayaknya emang amburadul, ya. Empat-empatnya dapat nggak tanggung-tanggung. Bandanya ada, demplon, denok, nelkom, geboy. Waduh, ya. Umur masih ya di bawah 30, ya. Dia udah 45 kan sedap banget begitu ya. masih perawan lagi. Sayyibatin wa abkaro, baik janda maupun dia perawan, ya. Yang penting itu tuh di jamaliha wali maliha wali nasabiha, nasabnya cakep, wali diniha agamanya juga cakep. Waduh, nggak taunya bisa sama dia dapetin empat-empatnya. Itu yang dimaksud oleh Al-Quran, ya. Cuman saya bilang tadi, kalau emang tuh perempuan udah kagak bisa kita pertahanan lagi, ya. Jangan lu kayaknya dapat yang satu rumahnya lebih mendingan. Cuma di rumah tangganya nggak ngapa-ngapa. Bisa bilang aja emang suaminya nih. Ya, bilang aja pengen nambah ya. Bener ya. Jangan, akhirnya yang tua diceraiin jangan. Kalau nambah itu sih masih boleh, Ustaz Heri boleh nambah, boleh ya. Cuman yang tua jangan diceraiin. Kalau kagak ada masalah, ya. Ya, ini kan yang tadi ngomongnya ada masalah nih. Kalau kagak ada masalah, jangan diceraiin, nambah nggak apa-apa. Tambahin. Dalam surat An-Nisa ada masna wa sulasa wa ruba. Tapi kalau kata Quran, kalau yang mampu, kalau kagak udah bawa hidayah udah, ya, dia udah cakepin aja, bedakin yang rapi, dandanin, ya, salonin, ya, lemak biar rada rapi ya Bu ya. Daripada nambah, betul ya tuh. No, bukan saya ngomong, no, orang perempuan, orang wanton. Ya, kalau emang agak mampu udah atuh aja rapiin yang cakep, ajak ke salon, ya, semuanya permak dah, dia mau pipinya, ya kan, apanya segala kuku-kukunya, ya, disalonin, iya. Ini Masya Allah, ya, kagak ada alasan yang tuh diceraiin, dia yang ada mendingan, kagak boleh. Dengerin ya itu. Kalau emang kagak ada masalah, kalau emang kagak ada masalah, ya, mungkin dari situ lah. Kalau kepada hukum yang 5, bisa wajib, bisa haram. Wajib tadi itu kalau dia nusus, bandel, ya, durhaka, bayang kagak, sholat puasa kagak, ya, calang aja lagunya, ya, kayak kagak mati dibilangin. Itu wajibnya. Haram kalau kagak ada apa-apa, jangan dicerain, nambah aja, nambah usah kamu, nambah. Kalau memang kagak berani mau sama saya, ya, saya cari merekaman barat, ya, kata jauhan dekat laut, ya, iya, biar nggak kelihatan. Oh iya, Bung Speaker nih ya. Maaf. Ini lagi ngebanyol ya. Tapi kalau emang serius mah boleh. Kayak ketahuan mau. Kita belum pembacaan tadi malaikat. Ya Bang ya. Kalau kagak ada masalah jangan. Bukan apa-apa kalau kata orang perempuan yang jadi korban anak. Betul Bu ya? Anak ujung-ujungnya akhirnya apa? You know broken home. Yes. You know broken home. Ya, akhirnya anak apa? Anak liar. Coba dah, mohon maaf ya kalau kita lihat nih artis-artis, ya, dikit-dikit cerai, ya, anaknya nggak seneng dah. Ya, iya kalau masih di bawah umur 5 tahun hadonahnya, tahu hadonah? Bukannya hadonahnya, ya, hak rawatnya itu bisa pada ibu, ya Bu ya. Jadi hadonah anak yang belum akil balik, apalagi masih balita, itu hak asuhnya ada di tangan ibu. Tapi ingat, jangan mentang-mentang kita kasih sama bekas bini kita, itu urusan dia pendidikannya kagak diurusin. Jangan nih, Allah tegur. Kalau emang nanti hadonahnya kepada emaknya, maka jangan lupa wakiswatuhunna ujurahunna bil ma'ruf.
Maksudnya apa? Lu jangan lupa, lu bikinnya doang mau tuh anak belum akil balik. Kalau anak udah akil balik bisa mencari, nggak apa-apa lu lepas. Nih anak baru 4 tahun, jangan lu main lepas aja. Ingat wakis suatu guna dia perlu pakaian. Betul. Wa ujurohunna dia perlu ongkos juga. Lah sekolah emang pakai daun, betul. Betul nggak? SPP emang pakai SPP itu cuma SPP ya. Sekarang apa namanya sekarang? Iya. Hah? Gratis. Oh gratis. Yang negeri, yang swasta teman-teman belajar ya, bayar. Ya, taruh dah biaya sekolahnya, ya diurusin TK-nya kalau TK bang, kagak cukup 80.000, udah pego TK, betul nggak? Iya, bayarin uang pendidikannya, ya bil ma'ruf dengan jalan yang baik. Jangan lepas tanggung jawab begitu aja bang, enak banget bikinnya doang mau. Nah, di rumah aja udah cerai, udah sudah lu. Emang lu yang mau, emang aturannya asuh di tangan lu, dibuki kawin lagi, ya enak banget. Ntar bikin lagi dilepas lagi. Waduh, ini namanya dakalan siaran dakalan. Maunya doangan ya. Aku dapat, aku pikat, aku sikat, aku minggat, bangsat. Ada yang begitu? Kan begitu ya? Aku dapat, aku pikat, aku sikat, aku minggat, bangsat lu ya. Bikinnya doangan tuh anak katanya bertelantarin. Ada yang begitu ada? Mana orangnya? Jangan bang ya, jangan. Oh, ya, ini ngaji talak sebenarnya mah gak cukup satu juga ini ya. Ini baru pembukaan aja nih, belum nanti ada talak sore, talak kinaya, ya, nanti ada talak bain dibagi dua, bain suro, bain puro. Dan cukup udah mau kalah jam 9. Baru pembukaan. Nyambung ya? Ya nyambung deh ya. Intinya begini, emang lembangan lagi apa namanya? Lagi enggak, ini lagi nomornya ya. Lagi nomornya lembangan Abdul Halal ya. Jadi hadirin Bapak Ibu ya. Kembali kepada talak dulu deh ya, kita berdoa. Ada talak yang masuk ta'aluknya kepada hukum makruh. Ya, mubah nanti apa? Makruh, mubah lagi apa? Wajib, haram, makruh, mubah, sunnah, ya sunnah. Jadi hadirin masuk kepada makruh. Makruh itu Pak, kita boleh ngalak bini kita kalau ibadahnya dia kagak kerjain, diboleh, ya. Ya, oke, orang perempuan. Sebenarnya ya. Cuman kan kalau emang masih bisa dibenerin ya, dibimbing. Kagak mati juga ya, masih ya kagak sholat ya, itu boleh tuh. Ada perintah agama, udah ceraiin aja buat apa ya. Kan begini Pak, yang namanya rumah tangga di rumah tangga bukan cuma kita bawa di dunia doang, betul nggak kira-kira? Sampai kita bawa ke surga kalau kita masuk, ya kalau kagak nyangkutin neraka ya. Iya, kita bawa ke surga, ya kita bawa ke surga, ya. Bahkan hadirin, masya Allah, kalau nanti tuh bini bener, ya soleha, ya itu subhanallah ya, jadi ratunya bidadari. Bukan main ya. Iya hadirin, dibawa ke surga. Makanya kan ada istilah sakinah mawaddah warahmah, bahagia dunia akhirat. Oh ya, kalau dia kagak sholat, ya dia kagak puasa, ya dia kagak ibadah, laki boleh nih laki, cuman pakai tahapan. Jangan mentang saya mau gini kalau sholat bisa pucain, jangan pakai tahapan. Pindah dulu tempat tidur, ya. Udah pindah nanti juga pukul, Pak. Boleh mukul bini ya. Nih boleh dikata Quran. Tapi mukulnya wala tadribul wajha, jangan bagian muka. Ya Bang ya. Suami punya hak mukul bini lempengan pantat, you know pantat, bool. Kalau nggak tahu pantat juga bool. Ya, itu juga tujuannya tarbiyah untuk mendidik. Jangan kayak mukulin
kuda kagak mau jalan, keluar jangan. Habis pada biru pantat jangan. Mobil buat mendidik, ya udah bisa tempat tidur, ya. Pak, nih mohon maaf nih, bisa tempat tidur nggak jatuh talak ya, ya. Nih dikasih tahu, walaupun tuh bini laki bisa tempat tidur berhari-hari nggak jatuh talak. Apalagi tujuannya untuk memberikan warning, peringatan, ya. Atau barangkali lagi marah-marahan, gak apa-apa, ada bisa tempat tidur, nggak jatuh talak. Selagi memang tidak ada kalimat tolak tuki, saya ceraikan kamu, atau saya ceraikan kamu dengan bahasa kinayah, ya. Begitu. Jadi Allah bilang kalau pengen pukul dah bagian pantat, jangan bagian muka. Ya kalau bisa jangan bang, jangan. Kalau kata dia bang, boleh pukul mulu, malah betul dipakai lagi. Nah kan begitu bang. Itu ya. Iya, boleh pukul juga, dipakai juga bang. Jangan kalau bisa jangan. Ya. Yus. Yang namanya begitu bang, ya mohon maaf ya, mohon maaf. Ya kan wayahnya kepengen bang. Ya, dan jujur aja kita ngomong ya, ini nih ya. Jangan keterlaluan, ya, jangan udah sekedarnya aja sekali dua kali. Ntar kalau ngomong gitu, kita malu hati, pusing gitu ya. Iya, mau pukulin besok malamnya gue minta kau ya, kagak aci, tahu ya kagak aci, main dulu batal ngertinya, nggak aci. Sekali aja buat tarbiyah, ya itu pun kalau ada masalah dia kagak mau sembahyang, ya, dia kagak mau ibadah, boleh. Tapi omongan dulu, lu mau sholat kagak nih? Kalau orang Betawi ya, kalau orang-orang yang kamu mau sholat kagak? Masih kagak mempan juga nih, kencengin dikit. Mau sholat kagak nih? Naik, tensi naik, biar ada orang kan dikit ya. Nih 2 kali gue udah ngomong malu nih ya. Dari pertama ke kedua gue udah ngomong nih. Gue udah pokoknya ngomong malu ya. Jangan sampai nanti gue ngomong kecerdasan nih. Takutnya nanti pada sadar ya. Udah sekarang udah tempat tidur ya. Nggak mau juga pukul, nggak apa-apa. Jangan suruh kabur bang. Udah suruh kabur gue buntelan yang banyak. Ya Allah, disuruh kabur jangan. Hati-hati. Bini yang disuruh pulang ke orang tuanya, maaf nih, bisa kena talak kinayah. Hati-hati tuh bang lo. Bisa jadi ngayap-ngayap nih sebelum bahas kitabnya. Bini yang kita kata gini nih, udah lu pulang aja deh ke rumah orang tua lu, atau gua anterin lu ke bapak emak lu, ke bapak moyang lu, udah jatuh talak tuh bang. Hati-hati tuh ya, jangan sekata-katanya laki. Talak walaupun 1.000.000 kali keluar dari mulut bini kagak bakalan jatuh. Tapi laki sekali ngomong, gua pulangin ke mak baba lu, jadi itu talak kinayah. Apalagi pakai talak sore, gua ceraiin lo, lu talak 1 ya. Besok ngomong lagi, gua ceraiin lo, talak 2. Udah tak bain sutro tuh. Gua ceraiin lo, udah pakai kubro, nggak bisa lagi tuh dinikahin. Dan dia kudu pakai muhalil. Azwazan ghairoha, itu orang yang kena talak bain kubro. Kata ulama nih dalam kitab Fathul Qorib, dia kagak bisa nikah sama lakinya yang tadi sebelum dia punya muhalil. Apa itu muhalil? Dia nikah dengan lelaki lain. Dia nikah dengan laki lain, kemudian sudah didukhul, dicerai sama laki yang kedua, baru dia boleh balik sama laki yang pertama. Itu talak bain kubro, tuh hati-hati. Udah kagak ada maaf, makanya hati-hati, jangan asal ngomong. Apalagi kalau pengadilan keluar surat kuning, ya. Yang namanya talak walaupun nggak ke pengadilan, bang maaf nih udah jatuh. Karena apa? Dari hukum agamanya udah jatuh. Lah kan belum ke pengadilan, Pak, belum dapat surat kuning, belum proses pengadilan, agamanya udah ada, benar? Iya, lah kayak kita nikah siri nggak perlu pengadilan, jadi bang ya, iya, paham? Nggak perlu ke pengadilan, nikah siri saya nikahin, jadi mau. Asal sah secara agama udah sah. Ya, pengadilan mah cuma tata administrasi aja, hukum negara. Makanya hati-hati bang, jangan asal ngomong ya. Kalau emang masih teman kasih sayang sama anak-anak sama rumah tangga ya namanya manusia ya, yang namanya rumah tangga bang ya,
kita makan aja piring bau bunyi, betul nggak? Woi bu, bener bu. Kita makan nih piring bau bunyi pakai sendok, apalagi kita rumah tangga. Ya, makan nih kertak-kertok piring bunyi, apalagi rumah tangga. Wajar yang namanya ribut-ribut. Ya, mustahil bang, kagak ada rumah tangga yang adem-adem aja, kagak ada. Yusuf Mansur katanya, Yusuf Mansur, saya pengen banget berantem bini saya, tuh dia pengen. Kata dia kalau belum berantem tetangga saya, jangan itu pengen, kalau bisa damai. Tapi andai kata ada, itu romantika rumah tangga, betul nggak? Nggak ada rumah tangga bang, saya pribadi nih jujur nih, saya ngomong di musola, sering saya ribut. Apalagi saya tukang ngomong, waduh ngomong saya gimana? Padahal dia tukang ngomong perempuan juga ya, kebanyakan saya. Abang bawel banget, biarin gue bawel, gue tukang ngomong. Betul nggak? Jangan ada gue tukang ngomong, itu bawel. Kecuali kalau gue tukang pendiam, kagak ngomong. Abang bawel gue curiga banget, ya gue tukang ngomong, wajar gue bawel ya. Kecuali gue orang kagak ngomong. Nah kita akuin bang, makanya dia baru 3, kita 5. Tapi bawel saya, ya bawel kita laki untuk memberikan pendidikan. Karena apa? Nih perempuan, nih bini bakal kita bawa sampai ke akhirat. Kalau kata orang bagaimana suami, kalau suaminya benar, bini benar. Suaminya calang, bini calang, betul nggak? Iya. Bini swargo manut neraka katut, you know? Paham nggak kira-kira nih? Bini itu bu swargo manut neraka katut, bagaimana lagi? Makanya ketika dia udah berumah tangga, manusia yang paling wajib dihormati bukan lagi mak bapaknya, you know bu? Bu, udah punya laki mah bukan mak bapak yang kita hormatin, surganya istri di bawah telapak kaki suami, betul? Bagaimana suami, begitulah istri. Istrinya, suaminya rajin ibadah, istri insya Allah rajin ibadah. Kalau suaminya pulang subuh tengge, insya Allah bininya juga. Ya, iya. Bagaimana lagi? Karena iman. Tapi bang jangan salah, laki calang kalau bini soleha, insya Allah rumah tangga aman. Ya, tuh bini bangun jam 2, ya Allah, insafkan laki saya. Pas dia pulang bininya lagi tahajud, itu lama-lama luntur tuh, meleleh tuh. Ya, lama-lama sadar tuh suami. Yang parah itu kalau bininya calang, bingung dah. Ya, kalau lakinya yang calang, bininya soleha masih mending. Lama-lama tuh nanti laki ikut istri. Ya, iya, masih ada yang begitu. Ya, dia syukur-syukur lakinya soleh, bininya soleha. Ya, karena apa? Karena kata Rasulullah, ya, andai saja ada sujud manusia kepada manusia, maka kata Rasul, aku perintahkan seorang istri untuk sujud di bawah kaki suami. Setuju? Kata saudara, setuju. Kata ibu-ibu, swag Ustaz. Ya, benar-benar bu, bukan pas saya ngomong nih, ntar kita bahas hadisnya, ada di Mukhtalah Hadis An-Nabawiyah. Sebab apa? Karena begitu besarnya jasa perjuangan suami. Ya, jangan ya gara-gara panas setahun diguyur hujan sehari. Ya, kebaikan, jerih payah, pengorbanan suami yang bertahun-tahun ya ngurus anak bininya, gara-gara masalah kecil jadi ramai. Ya, karena apa hadirin? Ya, disitulah sampai Rasul bilang nanti penghuni neraka, ada sahabat tanya, itu kata Rasul kebanyakan kaum Hawa. Bingung tuh sahabat, ya Rasul kenapa kaum perempuan? Hunna yakfurnal ashir, karena tuh perempuan istri kebanyakan kupur nikmat kepada suaminya, karena kebanyakan nggak ada terima kasihnya kepada suami. Ya, gua kata suami enak mau dibilang Ustaz, enak mau dibilang. Lah bener-bener ya. Ya, jadi itu kembali kepada talak ya. Jadi memanjang-manjangin aja ya. Manjang-manjangin. Jadi talak makruh itu begitu ya. Haram, wajib, makruh. Yang sunnah itu ya apa ya kalau sunnah ya? Artinya ya jangan dibuat alasan juga kalau emang sudah tidak bisa dipertahankan ya, sama-sama pengen pisah ya. Dan sungai ini kebanyakan gini Pak, ya artinya barangkali rumah tangga udah gak nyaman ya, udah gak punya anak
ya bertahun-tahun ya, dia juga pengen punya keturunan ya kan boleh tuh dalam agama ya, kalau dia pengen nikah lagi ya ditalak ya silakan nikah lagi ya apa ya Bu, kalau nggak punya anak lagi boleh tuh ya atau nanti mubah ya mubah itu artinya ya apa ya, bisa dikatakan rumah tangga juga nggak ada angin, nggak ada hujan ya, kemudian ada penuntutan dari istri untuk dicerai, dan si suami juga kelihatannya kayaknya udah nggak nyaman juga, ya apa silakan gitu. Tapi lagi-lagi kalau emang tidak krusial, tidak parah masalahnya, jangan. Nah itu ya, jadi masuk kepada bab talak ini hadirin ya. Kayaknya marah nih masalah ini ya. Jadi hadirin jamaah sekalian, kita masuk kepada pembahasan talak. Saya ambil dari kitab Al-Qur'an. Yang namanya talak itu sifatnya Pak, ada talak rojai ya, ada talak bain dibagi dua. Tadi saya bahas ya, ada bain kubro, ada bain sugro ya. Kalau rojai itu masih bisa kembali Pak. Kalau bapak-bapak, mohon maaf nih, si fulan mentalak satu istrinya, itu masih bisa untuk rojai kembali. Dengan kalimat bagaimana? Kalimat rojatuki, saya kembali kepada engkau. Yang penting masa iddahnya belum habis. Ya, masa iddah buat orang yang cerai, ya, yang cerai nih, ya, yang cerai mati, ya, atau yang cerai hidup, itu kan masa iddahnya kan kurang lebih 120 hari, ya, 120 hari. Kalau nanti orang yang perempuan yang mengandung, itu masa iddahnya sampai dia lahir. Jadi ketika dia mentalak roj'i atau talak satu, dia masih bisa kembali ke bininya selagi iddahnya belum habis, ya, selagi iddahnya belum habis. Kalau iddahnya udah habis, bahaya nih Pak. Makanya kalau bisa, kalau udah baru satu, udah buru-buru. Kalau emang tidak dengan bahasa sore rojatuki, udah kita langsung peluk ke bini kita langsung damai bahasanya. Syukur-syukur saya minta maaf, saya minta redho, saya merasa bersalah, itu pun sudah rojatuki, ya. Sama ya. Ya Bang ya. Jadi kalau misalnya abang-abang atau siapapun juga ya, ini pelajaran buat kita. Kalau masih talak satu, masih ada harapan pulang kembali ya. Umpamanya kalau talak satu, saya ceraiin kamu dengan bahasa sore, atau dengan bahasa kinayah, saya pulangkan kamu orang tua kamu, itu masih bisa rojatuh, saya kembali kepada kamu. Kalau nggak mau dikalimatkan itu, ya kita ajak tidur, kita ajak ngobrol, kita bayar, kita minta maaf, kita minta itu udah rojatuh, ya udah rojatuh. Tapi kalau misalnya masuk kepada tahap yang kedua, talak kedua, ini hati-hati, udah kena talak bain, ya. Nanti talak bainnya sugro. Walaupun nanti dia boleh menikah lagi, tapi menikah boleh kumpul lagi sama bininya, tapi dengan nikah yang baru. Dengan nikah yang baru, ada mahar, ada saksi, ya, ada tuh. Kalau syarat nikahnya terpenuhi, dia boleh nikah lagi tuh. Kalau masih talak bain sugro. Tapi kalau udah talak bain kubro, udah nggak bisa. Harus dia pakai muhalul, dan dia harus kawin lagi orang lain, kemudian dia cerai, baru dia bisa balik lagi ke rumahnya. Kalau talak bain kubro, ya. Jadi kalau emang terlanjur juga nih, ya satu aja dah, ya. Kalau itu pun hadirin, kita memang dalam keadaan sadar. Talak tidak bisa jatuh apabila dalam keadaan mukroh, dalam keadaan terpaksa. Contoh, dia disuruh nih sama keluarganya, pokoknya kalau lu kagak ceraiin bini lu bakal ada masalah di keluarga lu.
lu bakal berurusan sama keluarga lu bakal begini bukan bahasa tuh ya. Kalau nanti di hatinya keadaan niatan untuk menceraikan istrinya, nggak jadi ya. Kalau di hatinya enggak terbersit menceraikan istrinya karena ada unsur kepaksaan, nggak jadi itu talaknya ya, karena terpaksa. Begitu juga orang yang dalam keadaan mabuk ya, nggak sadar ya. Talak itu harus dengan dalam keadaan sadar dan tidak ada unsur paksaan. Benar-benar dari hati nuraninya. Makanya jangan sampai sekata-katanya ya. Jangan sampai sekata-katanya. Pikir-pikir dulu ya. Jangan sampai kita gampang ngucapin talak. Andai kata nanti jatuh juga talak satu, buru-buru dah deketin lagi bini kita. Ayam beb, abang minta maaf ya bang. Kalau kemarin abang salah, abang tarik dan ucapan abang itu kalau jatuh gitu. Kalau jatuh kan kalimatnya saya kembali kepada engkau. Tapi dalam kenyataannya kita ajak ngobrol, kita ajak makan, kita ajak keluar, pulangnya kita ajak tidur. Tahu bang tidur? Tidur ya, kita ajak tidur itu dalam jatuh. Tapi dengan satu syarat, talaknya talak satu. Jelas bang ya? Jelas ya? Ya udah 9 lewat ya. Nah itu hadirin ya, hati-hati banget ya, jangan sampai tidak. Ya, maaf saya ulang lagi ya. Yang talak mustahab begini. Seorang istri tidak mau menerima keadaan ekonomi suaminya, itu talak yang mustahab. Diperbolehkan oleh syariat, bukan sunnah ya, mustahab. Diperbolehkan, ya dianjurkan oleh agama. Kalau emang istri tidak mau menerima kehidupan ekonomi, umpama sebulan dikasih cuma 2 juta, buat makan aja kurang, nggak redo dengan suaminya, ngedumel, bang, ya bener aja bang, cabai aja bang, goceng 2 biji, umpama, goceng 2 biji bang, minyak aja bang, udah sekilo 27.000, wah gitu, membangkit, beras aja bang, yang utuhan aja udah 12.000, yang perah itu bang, masalah pokoknya udah macam-macam dah, nggak terima, boleh tuh, boleh ya, daripada makan hati ya, katanya paru-paru mati ya, udah jalan-jalan yang terbaik. Ada juga yang ubah suami berlaku semena-mena sama suami istrinya, ya, suami berlaku kasar sama istrinya, ya artinya istri boleh menggugat dan nanti pengadilan dosen boleh memutuskan untuk menjatuhkan talak kepada istrinya. Ya, kalau makruh itu di sini tanpa alasan, ya makruh tanpa alasan, nggak ada alasan, nggak ada apa, ya si suami ini menceraikan istrinya, ya begitu ya, oke ya. Jadi apa namanya, takluk kepada 5 wajib, haram, mustahab, mubah, makruh, ya. Hadirin jamaah sekalian, barangkali itu nanti kita bisa lanjutin pada episode yang selanjutnya ya. Barangkali saya rasa banyak pertanyaan ya, karena ini kalau bahasa fikih namanya waqi'iyah. Apa itu waqi'iyah? Yang sering terjadi di tengah masyarakat kita ya. Andai kata bukan kita, barangkali kalau kata Ustaz kamu, tetangga gua ditanya mulu, gua kagak paham, karena gua tanya ya, namanya curhat sama tetangga barangkali ya, gua nggak bisa mutusin lah, mau datang ke pengadilan, takut kena biaya ya, akhirnya nanya-nanya dulu ya, barangkali seperti itu, ada tetangga yang datang ke rumah kita, cuman kita belum bisa memutuskan dari segi hukum agamanya. Silakan nanya di sini atau sambil kita ngopi, silakan. Baik, saya yang mengawali pertanyaan ini, nanti silakan jawab, kalau yang ada waktu silakan diutarakan permasalahannya. Kalau emang nggak ada, nanti sambil ngobrol-ngobrol kita tanya jawab oleh berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja pada pertanyaan. Mungkin kalau tadi dijelaskan oleh guru kita, mungkin kalau orang yang awam dia nggak paham nih urusan kayak gitu, jangankan urusan haram, makruh, mubah, sunnah,
dan juga yang lainnya. Mungkin dia mah untuk ngabalin itu juga nggak ada waktu mungkin. Bagi saya mah bukan ustaz. Kadang-kadang ini kebanyakan di antara kita mereka itu ya jarang yang mendalami masalah agama, terutama fikih tentang masalah ini. Jadi mereka ini kadang-kadang belum cukup ilmunya, kadang-kadang sekata-katanya. Yang istrinya juga nggak paham terkadang, sehingga terjadi sesuatu yang memang ini dilarang oleh agama berulang-ulang kali. Ini yang menjadi permasalahan. Nanti apakah mereka yang tidak tahu ini tetap jatuh talak dengan kata-kata yang kinayah ataupun dengan kata-kata berbagai macam ucapan yang memang diutarakan ketika dalam keadaan marah semacam itu, ataupun juga dia mengatakan saya udah sekarang kamu pulang aja ke rumah orang tua. Hari ini dia ngomong kayak gitu, beberapa hari lagi terjadi dengan kejadian pertengkaran yang serupa, kemudian jatuhlah lagi kata-kata semacam itu. Yang menjadi pertanyaan saya, apakah kata-kata talak semacam itu dengan kata-kata kinayah, apakah sudah menjadi jatuh talak satu, atau ketika dia mengucapkan kata untuk yang kedua, bahkan ketiga dan seterusnya, sementara dia paham atau tidak paham itu apakah jatuh talak ataukah seperti apa? Jadi kata-kata itu sering terucap di dalam rumah tangganya, yang mana dia sendiri kadang-kadang ya antara tahu dan tidak tahu tentang hukum tersebut. Ya, mungkin itu dulu, kayak nanti bisa kita inilah untuk itu aja. Dan mungkin orang awam itu kadang-kadang mereka ketika emosi kadang-kadang udah main nyuruh pulang aja bininya. Kalau laki mah mungkin kalau istri mungkin ada juga istrinya yang dia bilang itu, dia bilang ada nih yang pernah curhat ke saya, istri saya ngomong salah kayak gitu. Lah istri mah nggak bisa nolak suami, tapi karena takut, saking takutnya suami nih, karena dia nggak paham dan dia takut, dia curhat ke saya, dia bilang suami mah istri mah nggak bisa jatuh talak kecuali dia datang ke pengadilan agama, baru dia bisa hakim, baru dia bisa jatuh talak satu. Kalau suami menjatuhkan talak kepada istri bisa jadi. Jadi pertanyaan saya itu tadi, yang pertama adalah apakah itu menjadi jatuh satu talak atau talak yang pertama, talak satu ketika dia mengucapkan berkali-kali kata nyuruh pulang daripada istrinya ke rumah orang tuanya, baik dengan kata jelas ataupun kata-kata kinayah, sama-sama semacam itu. Demikian. Ya, jadi pertanyaan Ustaz Namu ini sering kita dengar di tengah masyarakat. Hadirin, ketika dia mentalak satu, itu kan artinya ada kesempatan dia untuk rojak tuki. Ya. Tapi ketika dalam prosesnya berjalannya waktu dia tidak rojak tuki kepada istrinya, kemudian dia ulang lagi itu kalimat, itu dia jatuh talak kedua. Ada kesempatan untuk rojak tuki sebelum habisnya masa iddahnya dia. Ya. Jadi ketika masih ada tempo untuk dia rojak tuki, berarti dia masih bisa untuk bersama lagi tuh. Tapi ketika dia masa yang yang ada itu dia nggak gunakan untuk rojak tuki, tapi terulang lagi di hari yang selanjutnya, itu udah masuk dua menurut saya. Karena apa? Karena dia masih dalam masa iddah, masa iddah. Jadi walaupun diselang satu hari pun, kalau kalimat itu keluar lagi, itu udah jatuh dua. Apalagi berturut-turut, saya ceraikan kamu, saya ceraikan kamu, saya ceraikan kamu. Nah itu bahaya. Ya, dia hadirin Bapak Ibu, kalau menurut saya dan saya meyakini, walaupun ada jeda, ya, padahal dia di situ ada kelonggaran untuk rojak tuki, tapi dia nggak pakai, tapi dia ulang lagi, berarti dia emang pengen bikin yang kedua, pengen bikin talak kedua, dan nanti pada akhirnya dia akan jatuh kepada talak bain kubro. Nah ini yang bahaya nih, ya, udah kepada masuk ke talak bain kubro. Karena apa? Itu harus dia pakai untuk rojak tuki. Makanya agama memberikan masa tempo, masa iddah. Ada nggak untuk rujuk? Ada nggak untuk kembali kamu kepada istri kamu? Kalau ada,
nih kesempatannya dengan masa berapa hari, ya umpamanya bisa 30 hari, bisa 60 hari. Di situ kesempatan kamu untuk rujuk kepada istri kamu. Kalau emang nggak bisa juga, bawa ke pengadilan, minta nanti pengadilan yang memberikan solusi, pengadilan yang mengislahkan. Apa itu islah? Mendamaikan. Kalau nggak bisa juga, masih ngotot, saya tetap menceraikan. Udah, masuklah kepada talak bain kubro. Artinya dia tidak bisa nikah lagi, ya, dan dia harus menikah dengan orang lain yang kita kenal dengan muhalil. Kalau masih sukro, masih ada kesempatan dia untuk menikahkan, namanya tajdidun nikah, nikah baru dengan ada syarat-syarat rukun nikah, ya. Jadi hati-hati, walaupun dijeda sehari kalimat itu keluar lagi, hati-hati, bisa jatuh talak dua, ya. Pokoknya pagi ngomong, sore ngomong, jatuh talak dua. Jangan, kalau begitu enak dong kalau misalnya pagi ngomong gugur, dan saya ngomong satu baru satu, akhirnya nanti sebulan bisa 10 kali, ya, bisa 10 kali. Kalau yang satu dijeda dengan sehari gugur, wah itu keenakan suami, Bang. Gua ngomong talak besok, karena ada hukum angus tuh yang pertama, besok gua ngomong lagi, itu mempermainkan wanita. Kalau emang lu serius ceraiin luar. Kalau enggak, jangan digini, digantung. Kalau sampai nanti yang pertama dianulir, dibatalin. Maka menurut saya, walaupun malam ini dia ngomong talak, besok dia ngomong talak, jatuh talak dua. Itu gimana kayak kalau umpama dia udah nyebut 3 kali, bahkan 3 kali, bahkan lebih gitu kata-kata dengan kebiasaan dia yang kalau suka marah gitu. Apakah hubungannya ketika dia sudah mengatakan talak sampai 3 bahkan lebih, ketika dia masih ibaratnya pura-pura tidak tahu ataupun karena mungkin dia menyesal, masih nyampur ya. Jadi gini, jangankan talak 3, Bu. Talak 1 kalau dia berhubungan dengan istrinya haram. Ya. Paham tuh ya? Ya, bisa ranjang dulu nih, nggak boleh. Ya. Kalau dia belum rojak tuki, dia kagak boleh tuh. Dia kagak boleh tuh pagi bininya, ya. Dia nggak boleh. Walaupun di situ masih ada kelonggaran buat dia balik ke istrinya, tapi ketika dia belum rojak tuki, jangan dia apa-apain dulu bininya. Apalagi kalau udah talak 3, waduh, ya. Udah tinggal nanti cetak kartu kuning aja pengadilan. Udah bawa biar sah secara undang-undang. Kalau nanti bainnya bain kubur, udah. Ya, walaupun talak 1, saya ulang nih ya, seorang istri, seorang suami, mau dia lupa, mau dia nggak tahu, mau dia nggak sengaja, dia tidak boleh mencampuri hubungannya dengan istrinya dikasih. Sampai dia bilang, rojak tuki, saya kembali kepada engkau, atau bahasanya saya minta maaf, saya minta redo, saya salah, saya khilaf, saya segala macam, ya, itu baru boleh kita berhubungan lagi sama istri kita. Artinya kita baik dia ngomong dulu, saya minta maaf, ya, kemudian disayang-sayang, ya, saya minta redo, saya salah segala macam, itu udah rojak tuki, saya kembali kepada engkau, gitu, ya. Jadi hati-hati, walaupun talak 1, ya, kalau belum rojak tuki, jangan dulu diapa-apain, ya, jangan dulu diapa-apain, ya, apalagi talak 2, talak 3, ya, itu walaupun belum turun surat kuning di pengadilan, secara hukum agama dia udah pisah, gitu saja. Ya, udah 9:30, iya, makanya. Oke, baik. Nanti kita sambil ngomong ya, karena kita nggak etis juga kalau udah 9:30 ya. Waduh juga capek banget, Bang. Ini tetangga kebetulan orang kaya, punya travel haji. Waduh, yang kondangan baru putus-putus. Waduh, kayak Bang saya ngejek karena dibeli mati itu Haji Ismail yang punya travel Malika. Waduh, kemarin dirawat di Saung, tanggal Sabtunya habis bos. Tadi di rumah dia, waduh, masya Allah. Anggarannya 1 buat dia doang atau hajatan. Kita akhirnya dipengejek, udah suara semper, ya, tuh malah ngantuk dia itu macam, gak enak ya. Karena memang orang tuanya sudah anggap orang tua saya sendiri ya. Agarlah juga ya. Mudah-mudahan manfaatnya ya. Kurang lebih saya mohon maaf. Insya Allah kalau masih ada waktu kita akan bahas pada episode yang akan datang. Terima kasih. Sekurang dari saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Gitu. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuman wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman. Allahumma bihaqqil Fatiha bi sirril Fatiha bil barakatil Fatiha iftah lana ya Allah bi khair wa aghfir lana ya Allah bi khair waj'alna wal hadirina min ahsani ahlil khair da'wahum biha subhanaka Allahumma wa tahiyyatuhum biha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu